Nah, yang paling aneh itu gini Bu, selama saling mengajar di tempat lain ya, kalau misalkan kita tidak ada keperluan itu, enak aja gimana nggak seenaknya aja. Tapi anehnya di sini gitu ya, Tidak bisa. ada ibu, tidak ada Ada ibu, ibu. kerja terus gitu. Bingung saya. Yang terkesan Bu Ning itu setiap rapat cetrek. Awal dari semuanya adalah dari komunikasi. Komunikasi. Ibu titip anak-anaknya, Ya. anak-anak harus dididik. Menggambarkan SDN Kedung Barak 4 di mata ibu. Kayaknya satu kata luar biasa. Luar biasa. Mantap. Luar biasa segala-galanya. Anak, guru-gurunya, anak-anaknya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Hai semuanya. Kita hari ini kedatangan tamu, sosok pemimpin yang selalu tersenyum, sabar, tapi tegas dan disiplin. Betul banget Mbak Nisa. Tapi katanya nih sosok pemimpin ini katanya baperan. Oh, baperan gitu. Iya. Kemudian biasanya sukanya rapat katanya. Oh iya gitu. Siapa Mas Sani siapa? Kita sambut dia, inilah dia. Bu Yaya Rahmayanti. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Ibu sehat? Alhamdulillah. Mas Adi gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya Bu Anissa Rabbil sehat? Alhamdulillah sehat. Senang Harus ini sehat. didampingi orang Iya. cantik, orang ganteng. Ganteng. Serasa ibu teh jadi cantik lah, muda lagi gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Ibu sudah mau Baik. hadir dan berbincang-bincang dengan kita gitu. Sama-sama. Walaupun nanti pertanyaannya agak sedikit melenceng gitu. Oh, jangan melenceng, Dosa ya. banyak, dosa banyak. Mangga Mbak Nisa. Oke, Ibu, pertanyaannya apa? Selama sebelum kesini lah ya, kita flashback dulu ke waktu Ibu masih kecil. Aduh, iya. Kenangan masa kecil apa nih yang Ibu teringat-ingat sampai sekarang? Di mana nih? Di rumah, di permainan. Kalau di permainan ibu hujan-hujanan. Mungkin gini. Kalau di rumah, Kalau di rumah apa ya? Ibu teh jadi anak kesayangan. Aduh. anak emas Ibu. Karena anak satu-satunya paling kecil. Bontot paling bontot ya. Paling bontot, Ibu paling bontot. Paling bisa. Enggak sih. Cuma dari ibu ke adik kan jauh banget. Gitu. Tapi Ibu harus cerita dulu awalnya Ibu orang mana? Oh iya betul, orang mana. Terus Ibu teh tipikal waktu kecil teh periang, pendiam, apa Atau suka malakin teman gitu. Mas Andi kali ini suka malakin nih. Apa kayak saya Nisa gitu kan suka manjat-manjat gitu. Oke, kita kenalan dulu Oke, ya. siap. Kalau kenalan kan makin sayang. Iya, betul, Ya, kalau betul. sudah kenal. Oke. Iya. Ibu itu berasal dari sebuah kampung. Iya. Kampung yang ada di Gunung Galunggung. Nah, Gunung Galunggung, nama kampung itu Kampung Cisaruni. Cisaruni. Kenapa Ci? Kan dekat kali. Oh, Cai. Cai. Nah, ibu lahir di Cisaruni, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari SD dekat banget, depan rumah banget SD. Oh, SDT. Jadi nggak usah naik Gojek, kok Ya, gimana nggak ya? usah. Belum ada juga. Nggak ada, belum ada. Itu mah. Belum ada Gojek Belum, jalan kaki. Belum. Jalan kaki paling 50 meter depan rumah deh pokoknya. Deket ya. Ya. Lucu banget tuh. Waktu kelas 1 ada sesuatu yang tidak Lupakan. tidak dikabulkan gitu ke orang tua. Itu ibu sudah rapi pakai baju putih-putih nangis itu mah. Kelas berapa tuh dulu? Kelas 1. Oh, kelas 1. Nah, itu ibu ingat itu ya, ibu ya. Nah, jadi kan nggak sekolah dong. Iya. Karena apa? Karena bajunya Baju, kotor, oke, mana kotor. baju putih-putih Iya. ya itu. Nah, itu kelas 1. Di SD juga ibu itu pada kelas 1 itu ranking terakhir. Waduh, satu terakhir gitu ya? Satu terakhir. Kelas 2 terakhir. Dua terakhir. Aduh, ya Allah. Itu mah mungkin karena itu tadi lah lingkungan keluarga ya. Nah, di kelas 5 terjadi Gunung Galunggung meletus. Oh iya. Tahun berapa tuh dulu waktu itu? Tahun 82.
Pasandi belum Saya- lahir. saya belum lahir. Dibuat Bu juga Anissa belum. belum Dibuat juga belum, lahir. Bu. Mamahnya juga papahnya belum nikah. Belum. Oh, ibu mau udah lompatan ya. 82 Galunggung, ibu ke sekolah juga cuma seminggu, belum nggak masuk gitu kan. Lulus SD 83, masuk SMP namanya SMP Islam Taniis gitu kan. Masih di Tasik. Masih di Tasik. Itu ibu dari rumah ke SMP kira-kira 3 kilo jalan kaki. Waduh. Tapi kalau barengan enak. Iya. Di situ ada kebersamaan, ada kekompakan Betul. dengan teman-teman. Tenggang rasanya terpupuk di Iya, situ. betul. Solidaritasnya terpupuk. Enggak ibu aja, saya juga sama Bu. SMP sama? sama. Oh. 2 kilo sama jalan Oh. kaki. Bu Anissa, kita cek biasanya kalau itu jadi artis Bu Anissa harusnya. Habis apa? Anak remaja gede BTS. Aku mau lihat. Ada. Ada logan tidak? Maaf. Kata sepuh jangan Maaf cina ya. ayah logan. Terus ibu mah tak ageng. Pami saya ada ageng Bu ayah logan seorang. Oke lagi Bu, ganti Tiga tukang om. beca. Oke. 3 kilo nyebrang sungai. Oh nyebrang, oh di sama tuh nyebrang. Bu. Nyebrang sungai itu kan masih Galunggung. Mhm. Nah, kalau Galunggung nggak banjir, si sungai itu ibu bisa lewat sungai karena jembatan putus. Iya. Kalau banjir ibu ke sawah jalan. Muter. Muter. Tapi banyak kan gitu kan ke sawah. Sawah itu ada hutan yang mengerikan kata orang tua dulu ya. Mhm. Tapi kita tetap aja berani karena barengan banyak ya. Iya. Itu pengalaman waktu SMP ya. Ibu itu tipikalnya kalau dulu mah orang pendiam. Oh, pendiam. Diam-diam jajan gitu. Diam-diam jajan apa jadi menghanyutkan. Jajan. Diem tuh, pendiam banget ibu teh. Pendiam terus karena diem, ibu kan bingung apa yang dilakukan. Iya. Jadi ibu hobi itu baca buku. Keren. Jadi ibu teh dapat istilah teman-teman kutu buku. Iya, kutu buku. Nah, di SMP tuh. SMP ya? SMP. Jadi ibu itu dari kecil mah tipikalnya pendiam. Karena nggak ada teman, ada buku, lah temennya di buku jadi temen gitu kan. Gitu. Nah di SD kayak ibu kan ranking 1 terakhir, 2 terakhir ya. Di SMP karena ibu kutu buku, berbaliklah itu. Oh, gitu. Berbaliklah itu. Asalnya ranking 1 terakhir, jadi ranking 1 di awal. Wih, keren. Motivasi. Motivasi. Nah, itu ya. Jadi Iya. jangan mencap murid itu bodoh, Iya, tidak bodoh. betul. Yang penting bisa menggali kemauannya, Iya, iya, motivasi betul, intrinsiknya. Pasti itu tergali dan anak bisa mengeksplor potensinya. Iya, betul. Itu Kalau kerasa kata sama ibu Mang sendiri. kalau kata Mantang gini Bu, Apa? bintang itu akan bersinar pada waktunya. Hah? Gitu Iya. kata Saya Mang Tantang. kapan bersinarnya? Seperti ibu bintangnya. Oh iya, iya. ibu sekarang bersinar nih. Kita kapan? Insya Allah ya Insya Allah, amin. gitu. Ibu bersinar waktu SMP gitu. SMP. SMA? SMA balik lagi. Hah, balik lagi. Karena ibu nggak suka masuk ke SPG. Oh, SPG dulu mah SPG. SPG Ya, ya. kalau dulu mah pendidikan dulu tuh SPG, kalau sekarang mah kalau S1 dulu ya. Iya, Iya. iya. Kuliah. Nah, ibu dipaksa tuh, dipaksa sama ayah tuh masuk SPG. SPG. Harus jadi guru. Harus jadi guru karena ayah tuh guru. Hmm. Kebetulan ayah sudah jadi kepala sekolah gitu ya. Udah karena dulu mah nem kan. Iya, Nem. Ibu nem lumayan tinggi juga di SMP, masuk ke SPG negeri, masuklah. Tapi terpaksa kan. Nah kembali lagi karena ada ketidakmauan dari dalam diri, kembali lagi ibu rankingnya ke Jadi anjlok SD, ya. SD. ke SD Jadi anjlok lagi, gitu. lagi. Karena tidak ada motivasi Iya. gitu kan. Terus kan ibu sudah dibagi ke BK, ini anak kenapa katanya gitu Iya, kan. iya, iya. Di SMP bagus kok di SPG jadi Iya, anjlok gitu kan. Nah, ibu waktu naik kelas 2, ibu takut nggak lulus. 2 SPG itu. Loh, 2 SPG takut nggak lulus ibu. Di situ ibu belajar lagi. Belajar di kelas 3 alhamdulillah ibu masuk 10 besar lagi. Oh, hebat, luar biasa. Kembali lagi. Kembali lagi karena ada rasa khawatir, rasa takut, rasa malu nggak lulus. Jadi ada motivasi Iya, lagi, iya. ingin belajar lagi. Iya. Akhirnya bisalah masuk 10 Berarti besar lagi. ibu jadi cita-cita jadi guru teh belum tentu dari hati Hati, ibu. iya, belum. Dorongan orang tua ya Bu ya. Iya. Dorongan Orang ibu mah waktu kecil itu punya cita-citanya pengen jadi analis kimia. Wih, berat.
Duren. CO doang, NaCl. Allah. Tahu nggak ibu dari SMP sudah mempersiapkan fisika? Ih, CO segala MG, wah, Iya, tek-tek gitu. bengek yang mengenai fisika fisika. dan itu ya kimia Iya. itu ya. Karena ibu dulu tuh pengen masuk ke SMAK dulu Oh iya, mah. iya, iya. Kalau sekarang mah Semakbo. Semakbo, iya. Ibu tuh pengen sekolah di Bogor, masuk ke SMAK. Tadi ayah tidak mengizinkan. Udahlah, ceritanya lulus SPG, ya sekarang terasanya kan. Nah, sebentar tuh sebelum ke situ Oh, dulu. sebelum ke situ, oke. Ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi waktu itu nih? Kan ketika ibu setelah lulus SMA, SPG ya, ada nggak sih sosok inspirasi? Ah, saya mah nanti kalau misalkan udah gede teh pengen kayak bapak, pengen kayak ibu, emak gitu ya. Ada nggak sih atau yang lain? Gitu? Ada dong pasti, orang tua aja dipanutan. Orang tua ya. Ah, orang tua bagi bapak ya, Role kerja modelnya ya. kerasnya, role Apa ya, model. apa Oh, ya? apa ya? Apa itu seorang pekerja keras? Apa itu istilahnya kalau di kampung mah jadi tokoh masyarakat. Istilahnya beberapa kecamatan sudah kenal gitu Iya. kan. Disegani. Jadi kemana-mana jadi mudah. Nah ibu juga pengen seperti itu gitu kan. Apa rasa sosialnya tuh tinggi, Iya. jadi dari segi pergaulannya apa tuh mudah gitu, Iya. bergaul dengan siapa saja. Kok enak ya gitu seperti itu. Kemana-mana gitu kenal, kan. Kemana-mana gitu ya. kenal. Banyak teman. Kemana-mana apa itu betul selalu menyapa. Tidak anak kecil, tidak dewasa, tidak orang tua, selalu disapa. Iya. Oleh apa itu? Oleh ya? apa? Jadi apa tuh makanya Menginspirasi. hampir semua kenal. Nah itu tadi yang menginspirasi ibu. Nah, jadi Emang- ibu tuh, Gimana terus itu? ibu tuh kerasa pendiam nih, karena sering diajak jalan gitu ya sama apa teh. Oh gitu ya cara bersosialisasi dengan orang lain itu, gitu. Awalnya jadi pendiam, jadi ada pembelajaran Ada yang sedikit berubah nggak pendiam lagi, Iya, iya. gitu. Terus ini Bu, apa tantangan terberat ketika Ibu menjadi guru? Sebentar, gitu Apa pertanyaannya. lagi? Ketika kapan sih nih ibu terpanggil menjadi seorang guru gitu? Ah. Kan banyak kan ibu nggak mau dong Iya. pengen jadi analis Oh, gitu iya, kan. iya. Ibu terpanggil jadi seorang guru tuh pernah jadi guru. Pernah jadi guru? Pada saat jadi guru. Jadi guru. Walaupun terpaksa. Jadi sudah Iya. terjun dulu ya Bu ya? Terjun dulu. Iya. Terjun dulu. Masih terpaksa itu. Udah nggak terpaksa tuh gitu. Ayat teingatnya. Pemirsa ayat teingat. Ayat tuh gitu. Sudah dinikmati gitu ya Bu Karena apa? dijalani. Ibu sebelum jadi guru PNS, Iya. ibu kan honor dulu nih. Iya, iya. Honor itu di sekolah apa ya? Tanpa digaji ya. Oh, di sekolah apa? Iya. Tanpa digaji. Tanpa digaji, Itu hanya tanpa dikasih honor, pengalaman hanya saja. pengalaman saja. Oh ternyata mengajar itu seperti ini, itu dapat pengalaman baru. Ternyata anak-anak ya butuh kita gitu, butuh Itu bimbingan honor di SD kita. SMP Ibu. SD. Oh SD juga. Dan jaraknya juga jauh, sama 2 kilo 3 kilo lagi ke gunung gitu Iya, iya, kan. iya. Tapi justru dari perjalanan itu kita mendapat ilmu gitu kan. Dari perjalanan itu kita mendapat ilmu sehingga terpanggillah untuk serius menekuni di bidang guru. Oke. Sekarang tantangannya. Contoh. Iya contoh. Tuh Ibu. Contoh. Sekarang tantangannya Ibu ketika Tantangan. Jadi guru ya? menjadi guru gitu. Oke, tantangan dari segi ke anak-anak nggak ada, dari segi teori materi-materi kan. Tantangannya cuma perjalanan aja. Jauh gitu ya. Jauh. Bu, ya? Dulu mah kan belum ada angkot ya Bu ya. Iya. Udah ada Oh, udah angkot. ada? Nih, ibu pertama kali diangkat itu di perbatasan. Tasik ya. Perbatasan kabupaten. Maaf kecamatan. Di Tasik itu? Oh, Tasik. Di SDN Malaganti, Lubisari ya. Dari rumah itu ibu naik kendaraan dua kali. Sekali lagi jalan kaki naik gunung dengan batu-batu yang masih Gegarin bebatuan. julan itu ya? Kerikil. Gegarin Bukan julan. kerikil lagi, Batu batu gede. gede tapi sudah ditanam gitu kan. Ya gagarin julan. Gagarin julan, cek Sunda mah gagarin Gagarin julan. julan. Gagarin julan. Acan di hot mic gitu lah ya. Tantangannya itu. Berapa tahun Bu itu Bu di situ? Nah, ibu di situ, ibu kan diangkat tugas tuh 93 4 tahun. Udah nikah tapi waktu itu. 9 udah. Udah Pada saat jadi ya. guru sudah nikah ibu. Banyak. Tapi enak sekolah di sana.
Kenapa tuh? Oh, di tulisannya itu percontohan SD pertanian seprovinsi. Karena di gunung gitu Karena ya. di gunung. Terus lapangannya sangat luas. Sekolah kita kalah. Di ping itu kayak gazebo, kayak kita di puncak. Asri. Jadi kita bisa melihat ke bawah. Yang terkesannya di sana, biasanya ke makanan lagi kan ya. Iya. Yang terkesan di sana kan banyak para petani nih yang ngebon gitu ya, yang membuat gula merah. Gitu. Para petani. Pada saat mereka pulang, mereka selalu mampir bawa rebusan singkong. Rebusan singkong dikasih lagi gula merah yang masih hangat. Aduh, kebayang nggak tuh? Pakai kinca gitu ya. Kebayang nggak jam 12 siang perut lagi keroncongan disuguhin itu. Mantap Bu. Sama teh ya. Sama teh Luar panas ya. biasa. Walaupun jalan Jalannya tantangan. Tapi kan biasanya kalau misalkan gula merah itu kan bisa kenapa jadi panjang gitu kan. Kemudian makan jagung perut jadi kenyang. Jadi semakin kuat ya. Gitu kan. Gitu ya. Aduh, Terus luar gini, biasa. Ibu kan dikenal jadi sosok disiplin ya. Galak mah enggak ya? Tegas enggak ini. Gini ya, kalau nilai ya. Oh iya. Galak nggak ibu galak? Jujur aja. Enggak. Menurut Nisa nih ya, ibu kan sosok disiplin, tegas gitu kan. Tapi dengan murah senyum. Tidak dengan marah gitu. Dengan ya gitu kan. Marahnya juga ibu mah dengan Senyum, lembut gitu kan. Tapi gitu kan. tapi nyelkit gitu. Entah ketakut tuh. Klasik. Jadi mengimbanginya gimana gitu Bu, antara tegas disiplin dengan ibu sabar, murah senyum. Kan emosi bebeledagan tuh ya Bu ya, untuk mengontrol emosi itu kan susah gitu Bu. Karaos tuh Nisa gitu ya. Karaos Karaos. Iya. Kerasa sama Nisa kalau misalkan emosi itu kan gak bisa gitu kayak ibu kalau misalkan ada kakek teh. Astagfirullah ibu kan. Astagfirullah. Nisa mah kan pas dia tahu lah sini. Saya praktekin kalau ibu lagi ngamuk emosi. Coba. Kita Masa begitu ibu? Nah, bagaimana Bu gitu mengimbanginya? Gitu. Gini, proses dulu ya. Iya. Ilmu. Proses dulu. Ibu awalnya sama masih Bebeledagan muda. gitu ya, bebeledagan artinya Cuma gitu. ibu marahnya nggak bebeledagan itu. Ibu diem. Marah ibu diem. Sekarang mah silent treatment teh Iya. ya, diem Silent gitu. treatment. Anak sekarang mah silent treatment jadi diem gitu ya. Iya. Jadi marah ibu nggak keluar tapi diem. Jadi di sini nih ditahan. Di hati Iya, ditahan. iya. Tapi itu butuh proses, ya butuh proses dan butuh ujian. Kalau nggak sampai ibu pada titik ini bisa menahan emosi, bisa mengelola emosi, karena ada proses yang ibu lalui. Tadi nggak semudah mengelola, tidak semudah menahan emosi seperti sekarang. Kalau dulu ibu masih muda, emosi ibu kan masih bebeledagan gitu, tapi tidak keluar. Paling ibu kalau emosi marah ke seseorang lari ke kafetaria kalau ke dulu mah. Kafetaria itu apa? Kafe. Kafe. Kalau di mall, Kafetaria. ibu mah suka nongkrong sendiri, makan aja sendiri. Oh, jadi itu penghilang galau. Gitu. Pantesan jadi kepala sekolah. Oh, iya. Sabar, suka senyum. Suka senyum. Kalau ke kafetaria. Kalau Nisa Ibu, emang dulu ketika ibu jadi guru pengen jadi kepala sekolah gitu? Enggak. Ada niat nggak jadi? Enggak ada niat. Oh gitu. Enggak Gimana ada ceritanya? niat. Iya, gimana? Ibu ikut sekolah ya. Iya. Ibu kebetulan kan guru di Kota Bogor. Maaf. Ibu, sebelum ibu itu kan di Tasik. Ya. Kok bisa ke Bogor dulu tuh? Gimana ceritanya? Lupa tadi ditanyain Iya, ya. tuh nggak ditanya. Iya, kan banyak. Tiba-tiba ada di Bogor. Cuma cerita nggak itu. Iya. Ibu pindah ke Bogor itu pertama kan ibu sudah nikah. Iya. Nikah itu suami Di Tasik. di Bogor, ibu di Tasik. LDM-an gitu kan jadi misah. Yang akhirnya 4 tahun kemudian ibu ngurus mutasi ke Bogor lah pindah. Tahun? Jadi alasannya ikut Mengikuti suami. suami ya bisa ibu Tahun ya. 97. Tanggal 22 September 97 ibu Nisa baru 10 tahun itu Bu. SD Kebon Pada 1. Baru 10 tahun di 97 Ibu udah Mas. kerja. 10 tahun Nisa. Mas Ani sudah tahu data? Berapa ya?
salapan ya. 97. 8. 8 tuh masih 7, SD. 7. Masih ingusan Iya. ya. Kembali ke SD. Ibu 97 pindah ke SD Kebon Pedas 1. Nah, di situ dengan beberapa kepala sekolah ya. Nah, yang ibu jadi kepala sekolah itu karena ada satu kepala sekolah yang pintar membangkitkan motivasi. Bukan ibu aja, tapi hampir semua guru. Emang pada waktu kita menjalankan itu kita sebel, kesel, Ya pasti itu. apalagi disuruh, ya gini, besok selesai. Iya Pak, siap. Walaupun ibu pada waktu itu pegang kelas 6. Kelas 6 tahu sendiri kan ada bimbel dulu. Iya. Ya sampai sore karena sampai maghrib. Belum lagi ibu tambah lagi kuliah waktu itu teh ya. Belum lagi tugas dari kepala sekolah baru selesai. Tapi kita lakukan aja terus. Terus itu teh berlangsung lama banget. Berapa tahun itu Bu di situ? Beliau itu di SD ibu itu dulu berapa tahun ya? 97 hampir 7 tahun. 7. Ibu dididik oleh beliau. Kebentuk, bukan ibu aja. Ada beberapa guru yang sudah berhasil juga jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Jadi mengkader ya Bu ya. Mengkader, iya. Kenapa bagaimana yang ngebentuknya dengan memberikan tugas-tugas, dengan debat-debat, kita komunikasi tentang keilmuan. Nggak kerasa pada itu dia sedang mendidik kita. Iya. Sedang memanage kita gitu kan. Nah pada waktu itu ibu disuruhlah diinstruksikan, ayo datang ke sekolah. Ibu awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau? Nggak mau, karena ibu nggak bisa gitu kan. Bisa nggak dia jadi pemimpin gitu kan. Sedangkan ibu sendiri itu tadi nggak bisa tegas ke orang lain. Karena kenapa? Karena kita nggak enak gitu kan. Nggak enak kalau tegas ke orang lain gitu kan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa gitu kan. Maju katanya. Dipaksa tuh, didorong-dorong. Pada waktu itu ada 3 orang yang maju. Mendaftarkan. Di SD ibu, 3 orang ikut tes seleksi kecamatan kalau dulu. Ibu mau kenapa? Ibu mau nyoba. Seperti apa sih dunia seleksi kepala sekolah itu? Ibu pengen tahu aja gitu kan. Jadi ibu nggak ada beban, mau lulus mau enggak, alhamdulillah. Lulus alhamdulillah, tidak lulus alhamdulillah. Yang penting ibu tahu dunia seperti itu gitu kan. Ikutlah ibu seleksi. Kalau serius meren, kan malu meren, apa nilai jelek-jelek banget ya. Ibu serius mengisi pertanyaan-pertanyaannya. Nyatanya lulus. Lulus. Hebat. Yang 2 nggak lulus itu. Yang teman-teman ibu itu nggak lulus. Yang ibu aja lulus, masuk ke kota. Seleksi lagi. Ke kota diseleksi lagi. Aduh. Dari 100 diambil 40. Kalau di kota itu dia seleksinya 2 hari. Satu biasa wawancara, terus bikin makalah ya, karya tulis. Iya, karya tulis. Jadi semacam membuat sinopsis lah gitu kan. Tapi tetap kan kita harus punya dasarnya gitu kan ya. Akhirnya udah selesai sampai kali ibu nggak bisa dilurusin karena nulis 4 halaman folio. Di POC kan itu. POC. 4 halaman folio sampai kelingking nggak bisa digini. Dulu mah kan apalagi belum ada laptop ya Bu. Mesin gitu kan. Masih udah ada. Tapi dia nggak pakai laptop, tulisan tangan. Oh iya. Tulisan tangan dari bagus, hanya kayak dokter. Saking cangkel ya Bu ya. Itu hampir 2 jam kita nulis, bayangin ya Allah gitu kan. Ibu kan kepala sekolah seleksi itu ya. Keterima pertama di SD. Nah, ibu ditugaskan waktu jadi kepala sekolah di SD Bantarjati 7. Bantarjati 7. Di Selama Bogor Utara. Berapa? Ibu 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Lanjut. Sebelum rotasi Bu, PLT dulu. PLT di Bantarjati 8. Depan satu halaman. Itu terus 3 bulan kemudian definitif di Bantarjati 8. Definitif ibu ternyata ada sebuah sekolah besar, pensiun kepala sekolahnya. Ibu di situ PLT, ditugaskan PLT, di situ dapat 7 bulan. Nah,
Yang terakhir ya baru ibu dimutasi ke sini. Gedung Badak 4 tahun 2022. 2022. Bulan Maret. Enggak. Abdi mah sok sintek kieu. Ini kan pertama kali tuh di Bandar di 7. Datang set. Semat pagi anak-anak. Padahal guru enggak kan Bu ya? Enggak ya? Kan pertama kali tuh datang tuh. Iya. Ditunjuk nih ada SK-nya kepala sekolah. Cenah sini kemana ya gitu kan. Gimana sih perasaannya Bu? Pertama kali tuh kan datang. Pertama kali kita kan udah dilatih udah bagi SK ya. Iya. Survei. Kan kita belum tahu. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di gitu ya. mana gitu kan. Kalau di Bogor Utaranya tahu, tapi kan ibu belum pernah ke Bogor Utara kan. Iya. Udah tuh sama suami cari-carilah di mana nih Bogor apa tuh Bantar Jati, SME SD. Bantar Jati 7 itu. Sampai nggak tahu kok apa keliling-keliling, akhirnya ketemulah di pos satpam. Ketemu seorang nanya di situ, diunjukin ke sana. Pas lihat, oh ini ya sekolahnya, tapi lumayan bagus juga Bagus, gitu bagus. kan, di tingkat gitu kan, lumayan bersih lah gitu Iya, kan. iya. Gitu. Nah pas datang hari pertama ibu datang ke situ itu jam 6.20. Pagi amat tuh. Masih sepi, anak-anak belum datang, guru-guru belum datang. Hanya ada penjaga sekolah aja gitu. Nah udah di situ ibunya kan sebelumnya mah udah ada perkenalan dulu, ada lepas sambut dulu Iya, kan lepas sambut, iya. dengan guru-guru mah sudah kenal ya, karena ada lepas sambut itu ya. Hari pertama masuk sekolah tugas itu ya tadi pagi-pagi gitu kan, di sana belum ada siapa-siapa, nggak apa-apa, jadi ibu bisa keliling-keliling di Iya. sekolah gitu, Iya. keliling-keliling udah dalam rangka mengamati kan Iya. sekolahnya kayak gimana. Kita kan nanti punya mapping gitu harus bagaimana kan di sekolah gitu kan, karena pada saat ada pendidikan kepala sekolah kita sudah dikasihkan ilmunya gitu. Awal tuh harus begini, nah ibu terapkan di situ. Nah selama ini ibu menjabat itu ya, apakah ada perasaan baper gitu terhadap guru-guru? Di mana nih? Sorry. Jangan sama kita ya, sama Sandi ya. Masya Allah. Gitu Bu. Waktu jadi guru ibu sering baperan. Oh baperan. Waktu jadi guru. Iya. Kalau sekarang pas sekolah nih, Enggak, sekarang mah cuek aja. bisa tergendut itu ya Bu ya. Terus ini Bu, momen kan ibu sekarang kita bahas sekarang udah di Kedung Badak 4 ya. Iya. Momen lucu Bu di SD Kedung Badak 4 gitu. Selama ibu ini menjabat sebagai kepala Lucu sekolah. apa ya? Yang menarik. Ah, gitu, yang Bu. menarik. Yang terkesan Bu Ning itu setiap rapat. Cetrek. Karet. Kalau rapat guys, kalau sudah waktu Sudah waktu rapat, ya pulang. Kalau lebih ada karet begini, pret gitu, gitu gue olahraga aja. Itu yang paling lucu, terkesan banget, itu nggak akan lupa. Karena pada saat pertama rapat lebih kan, Iya betul. lebih dari dulu mah jam 3 ya dulu Iya. kan, lebih 10 menit. Cepret sampai ini ke bawahin. Ada karet terbang ini. Stop. Ibu namanya apa? Itu? Baru tahu ibu ya. Waduh, ibu juga kaget, bener ya, lebih 10 menit gitu. Udah korupsi, udah waktu 10 menit buat guru-guru. Itu yang lucu. Tapi nggak jadi baper ya ke ibu ya. Enggak. Jadi bahan guyon sekarang ya kalau rapat ya. Jadi kalau rapat sampai sore juga nggak ini ya, nggak ngantuk ya. Ada hiburan ya, banyak kelucunya. Iya. Terus gini Bu, ibu mau tanya hobinya ibu. Aduh, hobinya apa ya? Hobi zaman muda dengan hobi sekarang beda ya. Oh beda. Kalau zaman Hobi muda, muda apa Bu? Zaman muda ibu hobi makan bakso. Sekarang juga masih. Masih sekarang bakso jajak. Sekarang masih ditahan-tahan. Udah Kalau usia. sekarang nih, Ibu sekarang apa ya? Lebih ke masak. oh hebat. Jadi itu Iya, mau untuk apa namanya ya, bukan melengkapi apa ya? Untuk memanjakan suami. Iya, memanjakan suami, iya. Mengharumkan. Istri soleha. Bu kan kalau misalkan di sekolah kan udah pasti ya bergelut dengan apa namanya tugas-tugas administrasi gitu kan. Kalau libur nih Sabtu Minggu, kalau Nisa mah ya kan ya bergelut dengan panci gitu kan, dengan cucian gitu. Kalau ibu di rumah kegiatannya Kalau apa? ibu kegiatan di rumah kan kita Kalau libur ini ya. 2 hari kan ya? Iya, Sabtu Minggu ya.
kadang kalau lagi udah memuncak nih pekerja udah asal menguap gitu kan. Kan kalau kerjaan kepala sekolah tuh nggak kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya perlu pemikiran gitu kan. Iya. Nah kalau udah stres banget, ibu kadang hari Sabtu jalan. Oh jalan. Sama bapak ya? Sama bapak tentunya. Iya. Jalan sendiri ya. Jalan sendiri ya. Billy gitu ngajakan. Bahaya jalan sendiri Pak. Jangan ngajak Pak Sandi. Jangan. Kayak si Teteh ngambek deh. Ngambek ya, bahaya. Sama Paling bapak jalan aja. ibu, paling Jalan kemana nih Bu? Kalau nggak olahraga ke kebun raya, paling ibu ke Sentul Oh, gitu, gitu. olahraga di Iya. Sentul gitu. Jadi kayak pacaran lagi gitu, kayak pacaran iya. lagi. Kalau ngelihat pemandangan yang Luas, ya, kan fresh jadi ya. ke pemikiran kita juga, oh iya ternyata Oh, nggak iya, sempit betul, gitu betul. kan. Jadi ke otak kita jadi fresh lagi. Atau kalau nggak gitu ibu Pulang kampung. Oh, ke Tasik. Ah. Iya. Pulang ke Tasik kayaknya itu ngecas gitu. Betul. Iya, betul. 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 Ngecas. Ini saya sama Jadi gitu, pulang ya. ke sini semangat lagi. Iya, gitu. ketemu orang tua, Benar. saudara Ah, gitu ya. gitu. Iya, betul Bu. Itu kalau yang biasa ibu lakukan. Iya, iya. Kalau hari Minggunya ya biasa ibu rumah tangga. Iya. Betul. kalau Nih bertanya, ya. kita bergeser ke agak yang sedikit sensitif nih. Oh iya. Aduh, Apa-apa. jangan sensitif Iya, ah. sekarang kan itu di gedung Barak 4 ya. Iya. gitu ya, bisa. Jadi gimana sih Bu perasaan Ibu itu terhadap guru-guru gedung Barak 4? Nah, itu tuh. Kan kalau guru-guru gedung Barak 4 tuh ngeselin termasuk Saya. Jujur aja nih. Bu. Saya. Gitu kan. Saya. Saya gitu. Perasaannya gimana sih Bu gitu kan? Iya. Karakteristik Menghadapi karakter yang berbeda-beda. Iya. Kan tidak ada yang sempurna ya. Iya, betul. Semua orang tidak yang sempurna, tidak akan berbuat baik Iya. selamanya, tidak akan berbuat jelek selamanya. Seperti Pak Sandi, Pak Anissa pasti ada berbuat yang istilahnya negatifnya, Iya. gitu. Hilafnya, Tanpa bukan negatif, sadar gitu bukan ya. negatif, hilafnya, Hilafnya. gitu kan. Dan tanpa sadar kita Kadang kan lakukan. karakter kita berbeda. Betul. Karakter kita ingin dibagaimanakan sama orang lain. Kadang mungkin Bu Anissa, Pak Sandi juga pengen dilayani sama ibu bagaimana. Dan ternyata pelayan ibu nggak sesuai dengan harapan gitu. Tidak kan. sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, sama juga seperti ibu ke guru-guru gitu kan. Tapi ibu punya prinsipnya lebih baik memahami daripada dipahami. keren nih. Betul. Ibu kenapa ibu menjalankan itu? Karena ibu dulu egois banget kan. Egois banget akhirnya kan mau ke diri sendiri kan. Oh iya. Karena pengen orang lain ngerti-ngerti kita gitu Iya. kan. Pas Ya, ada yang jatuhnya baper terus ya Bu. betul. Iya. Pas ada yang nggak ngerti ke kita kan kitanya jadi gimana ya. Iya. Nah, salah satu caranya ibu untuk membahagiakan diri sendiri itu kan punya Memahami. prinsip lebih baik memahami daripada Ingin dipahami gitu ya. Jadi kita kalau perasaan ibu nih yang Iya. ibu lakukan ya, oh Neng Anissa bisa hilap, ada karakternya, oh udah nggak apa-apa, itu mah hak dia gitu kan. Memahami. Jadi ngobrol dengan diri sendiri, itu mah hak dia mau bagaimana itu mah hak dia gitu kan. Kan dengan karakter Risa dan Pasar yang nyeleneh gitu ya Bu ya. Kadang Tapi lucu gitu. Lucu Cina lucu. Kadang nyeleneh juga lucu gitu, ibu suka ketawa gitu. Jadi udah hilang gitu kan. jadi tentang kesan guru-guru kedua Barat positif apa negatif? nih, Bu? Positif. Oh iya keren. Sangat Positif positif. cina Bu Ibu bapak-bapak positif. Sangat positif. Enggak, ini jujur enggak ya? Jujur. Benar ibu jujur. Positif ya. Saksinya Allah. Kalau jujur berarti apa yang dibanggakan dari guru Nah, bisa kita berapa? bangga. Guru-guru Kedung Badak 4 itu satu, kemauannya tinggi, Iya. kekompakannya, Ih, kekeluargaannya, kamu Bu, jalan-jalan banyak. jalan-jalannya tuh hebat. Kekompakan dalam jalan-jalan guys. Kita Jalan-jalan kita mah ya Allah. Kita mau ke sana, yuk jalan. Kemana Bu ke komplek jalannya? dengan menabung, ya Bu ya. Iya hebat. Ada kemauan, ada Iya. apa? Ada niat, Niat. tekad kita. Ada kemauan, ada usaha. Ada usaha, betul.
ada mau kita ya usahanya apa, kita nabung bareng-bareng kan. Jadi niatnya alhamdulillah tercapai ya. Pernah kita ya jalan ke Jogja ya Bu ya. Jogja, Solo, Boyolali, Boyolali, Sleman gitu Iya, ya. benar. Pokoknya yang belum itu ke Singapura. Kita lagi usaha. Udah saya. Itu kita menabung guys ya. Menabung ya Bu ya. Guys malah diajak ke Singapura. Singapura. Coba Bu, apa yang menggambarkan guru-guru, satu kalimat atau satu kata boleh tentang guru-guru di SDN Kedung Badak 4? Gambarannya. Iya. Gambarannya apa ya? Kemauan, kekompakan, kekeluargaan menjadikan SD Kedung Badak 4 lebih meningkat lagi. Keren. Lebih maju lagi, lebih glowing lagi. Karena kekompakan, karena saling mendukung. Betul. Itu. Tidak hanya ibu saling menguatkan. Iya. Serasa di sini juga sama. Iya. Kekompakan, kekeluargaan di sini tuh benar-benar keren lah, best gitu. Terus Ibu Nisa mau nanya. Ada guru yang bikin Ibu lucu, tertawa gitu dan baper. Jangan saya Bu. Jangan bilangin saya Bu. Ada guru ada yang guru yang bikin iya mah lucu aja cenah. Kalau baper gimana ya, yang apa tadi? Yang perasaan terus. Yang ngadu terus gitu. Yang curhat terus gitu. Ada nggak guru ya, bukan Ibu Ilma? Sabar, wajar. Bisa jawab nih, wajar. Karena bagi saya sendiri nih, ibu itu yang pertama seperti ibu sendiri. Iya, betul. Gitu, ya benar, seperti ibu sendiri. Kalau kita punya masalah, curhat. Yang kedua seperti sahabat. Apapun kita bisa obrolin karena di sini guru-gurunya juga tidak seperti kita semua ya. Ada senior juga ya. Ada yang seumuran ibu, ada di atas ibu. Betul. Jadi ketika kita ngobrol pun kan tadi dibilang kan tidak pernah marah. Saya sama 3 tahun belum pernah marah. Benar. Yang terakhir, ibu itu bagaikan bank. Ibu Manawi. Ibu ayam meren. Manjakan silaturahmi gitu. Pernah tuh? Gak ada Pak Sandi? Belum pernah. Belum pernah. Jadi curhat katanya. Belum pernah. Ibu Manawi itu sabar Pak Sandi. Selama 3 tahun belum pernah tuh ayah. Belum. Ya, alhamdulillah ya itu ya. Sosok orang tua ya. Betul, orang tua sahabat. Bener nih Pak Sandi. Bener Ibu gitu ya Allah. Jadi siapa nih menurut Ibu guru yang bisa selalu bikin Ibu tertawa, terus selalu guru tuh ngecurhat gitu. Sigana 2 anak Pak Sandi nyamuk. Yang lucu emang Pak Sandi. Ya. Karena kita kalau di kantor kan lagi diem nyeletuk aja dia ngomong ketawa kan semuanya ya kan. Setuju nggak? Ya, setuju. Paling lucu Pak Sandi. Lucu Berkah Pak Sandi eta jadi membahagiakan orang lain gitu. Betul. Terima kasih. Iya. Kan untuk ketawa Ibadah itu ya. susah ya. Berkah eta sedekah ketawa, sedekah membahagiakan hati orang lain. Amin. Aduh ya Allah. Guru yang suka curhat mau disebutin atau enggak ini? Jangan. Ya. Kata Ibu teh hampir semua Bu Nisa. Hampir semua guru mah yang curhat. Iya ada beberapa yang suka curhat ya, tapi nggak disebutkan ya. Itu mah privasi. Sama. Kadang saya juga suka ya Bu ya. Iya. Curhat ke Ibu. Pas Sandi juga suka. Iya dong. Manja Mas Sandi macam manja anak muda. Tapi itu teh sebuah kebanggaan bagi Ibu. Dipercaya. Nah, itu dia. Sebuah kebanggaan, guru mau curhat segalanya gitu kan. Berarti kan itu sebuah kebanggaan, jarang loh guru yang mau curhat seperti itu. Berarti kita tuh dipercaya sama mereka gitu kan, sebuah kebanggaan gitu. Kadang Ibu juga kerja ada termotivasi kan dengan guru-guru. Dicatat itunya, catat ya. Buat pemimpin yang lainnya nih. Siap. Kadang yang Ibu rasakan nih. Sekali lagi Bu, pertegas. Yang Ibu rasakan itu Ibu selalu termotivasi dengan keadaan guru-guru. Jadi guru-guru itu pengaruh besar terhadap seorang pemimpin. Jadi pemimpin bisa berpikir luas karena berbagai muncul ide itu karena melihat guru-guru.
itu pengaruh besar loh guru itu terhadap kinerja ibu gitu ya, Iya. terhadap kinerja ibu. Bagi ibu itu, entah bagi orang lain nggak tahu ya. Iya. Ini kan pengalaman ibu. Iya. Kalau ibu ngeliat guru-guru senang ceria gitu kan, tidak ada yang hasem gitu kan ya, itu sebuah motivasi itu. Iya. Sebuah motivasi, ide itu bermuncul, oh iya gini. Kan kita kalau dalam keadaan nyaman, senang, bahagia, kan ide bermunculan. Iya, betul. Yang nggak diduga-duga kan. Dengan melihat sekeliling sekolah, guru-guru pengen ini itu ingin itu langsung bermunculan ide-ide itu. Apalagi didukung oleh ide-ide dari guru, saran-saran dari guru. Makanya jangan takut mengemukakan pendapat, mengemukakan saran, ide, jangan takut, jangan malu. Itu tuh sangat bermanfaat bagi kepala sekolah. Dipikirkan itu. Dipikirkan itu. Ya. Terus kan kalau misalkan ibu mah, Sani ini bukan pernah ya, Sani itu kan mencatat ada kata ibu itu ya begini, yang satu tidak mungkin ikut yang banyak. Kita kalau ingin memahami yang banyak harus ikut yang satu, ikut yang banyak gitu kan kata ibu. Berarti kalau diungkapkan dengan sebuah kata yang panjang dan indah itu gimana maksudnya Bu? Yang satu ikut yang banyak. Iya. Yang banyak nggak mungkin ikut yang satu. Iya. Itu bermakna banget kan ya. Iya. Maksudnya tuh saya belum paham tuh kata-kata ibu gitu. juga. Gini, misalkan ke ibu aja ya. Ya, kan ibu yang bilang itu ke Sani itu. Misalkan ibu datang ke sini sebagai mungkin kepala sekolah. Iya. Ibu banyak teman-teman guru. Iya. Ya kan? Maksudnya nggak mungkin dong mereka harus memahami ibu, harus beradaptasi dengan ibu. Oh ibu teh pengennya begini, kan nggak mungkin. Oh iya. Karena mereka juga punya harapan, punya keinginan, punya karakter masing-masing. Kalau ingin ibu bekerja nyaman gitu. Jadinya ibu pengen bekerja nyaman, terus pengen bekerja didukung oleh semua guru. Terus selain didukung, guru terus melaksanakan gitu. Bukan hanya dukungan saja, kan dukungan dengan pelaksanaan. Dukungan dan pelaksanaan itu akan muncul apabila kita saling memahami. Apalagi kalau ibu bisa masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia keinginan-keinginan mereka gitu. Berarti ibu yang kasarnya memahami ya. Iya, ibu masuk ke dunia mereka tuh pengen begini loh. Kalau ibu misalnya Neng Anissa pas Sani ingin ke Borobudur, sedangkan ibu pengen ke Taman Safari. Apakah ibu memaksa Neng Anissa dengan Pak Sandi? Nggak mungkin. Iya, berarti ibu harus. Nggak mungkin, berarti ibu harus ikut ke itu. Nah itu maksudnya. Oh, hebat. Supaya apa? Supaya ibu ingin bekerja dengan nyaman, dengan semua program program berjalan gitu kan. Kalau ada dukungan, kalau kita kerja itu nggak bisa sendiri kan. Betul, harus bersama-sama. Nah, sekarang ibu sebagai pemimpin nih, yang ibu pegang, prinsip yang ibu pegang sebagai pemimpin apa? Buat kita nih nanti, siapa tahu ya kita nanti jadi kabin pariwisata. Ibu itu yang ibu pegang tanggung jawab dan ikhlas itu aja. Tanggung jawab dan ikhlas. Dua kata tapi maknanya panjang. Tanggung jawab termasuk disiplin ya. Itu di dalamnya termasuk semuanya itu. Semuanya itu tanggung jawab dan ikhlas. Ikhlas menjalani ya Bu ya. Betul. Kenapa? Apa menjadi keputusan ya Bu ya? Betul. Tanggung jawab. Ikhlasnya itu susah. Nah itu susah. Emang susah. Proses. Proses. Oh iya, ikhlas. Betul proses. Masya Allah. Prosesnya enggak gampang. Iya betul. Betul. Nah, kemudian cara menjaga semangat ibu itu kan ibu mah kalau pagi-pagi, si ibu udah nongol aja nih pagi-pagi gitu kan. Padahal saya juga kan, ibu punten telat. Tiga hari telat. Iya. Dikirain kita paling pagi pas nih. datang. Pas nyampe, ada. gitu. Itu menjaga semangat itu gimana sih Bu itu? Itu tadi karena ada rasa tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab ya. Kalau nggak ada tanggung jawab maka coba aja deh. Sekolah mau ngapain juga, anak mau ngapain juga kan. Iya betul. Ibu termotivasinya itu tadi karena kita punya tanggung jawab. Terus gini Bu, pesan-pesan Ibu untuk para guru SD Kedua Barat iya. Pesannya yang sudah baik lanjutkan gitu ya. Tetap
tetap punya itu tadi tanggung jawab, karena ibu di sini melihat semua guru itu sudah bertanggung jawab dari disiplin kedatangan, dari disiplin pulang sudah tepat waktu. Iya. Ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, tetap mereka bekerja sesuai dengan aturan gitu kan. Masuk kelas juga sudah bagus, tepat waktu gitu kan. Ngajar, ibu kan suka keliling. Iya. Ibu keliling sambil mantau sebenarnya tuh, sambil mantau. Tidak ada ya yang CBSA Tidak ada. Apa coba pasarin CBSA? Cul budak sina antep. Cul budak sina antep, gurna ngopi gitu ya Bu Taya ya Bu ya di sini mah ya. Tidak ada semuanya ya. Kalau di mata ibu semuanya bertanggung jawab. Alhamdulillah. Ya, semuanya bertanggung jawab, makanya mungkin kan sama Bu Anissa sama Pak Sandi juga sudah dirasakan. Iya. Pada awal masuk ke sini bagaimana, Iya. ya kan? Karena ada tanggung jawab kita, anak-anak kita sekarang menjadi bagaimana, ya. Iya. Karena ibu juga punya visi itu untuk membentuk karakter anak. Iya. Kalau secara akademik bisa ya, di rumah juga bisa. Bisa ya. Tapi secara karakter kan susah. Itu Ya. cara mendidik kita itu yang susah itu. Ya. Karena kita pembentukan karakter. Betul. Pembentukan karakter, berbenturan dengan masyarakat, berbenturan dengan keluarga, ya. Betul. Kita mah guru kan hanya dilihat secara kasat mata, tidak melihat secara dalamnya gitu kan. Betul. Ada anak yang pipis, ada anak yang punten pup kan. Iya. Orang lain mah nggak tahu siapa yang ngurusin kan. Betul. Tetap aja guru gitu kan. Di sini guru-guru sudah sangat bertanggung jawab. Ibu senang itu. Nah, yang paling aneh itu gini Bu, selama Sanding mengajar di tempat lain ya, kalau misalkan kita tidak ada kepala sekolah itu, enak aja gimana nggak seenaknya aja. Tapi anehnya di sini gitu ya, Tidak bisa. ada ibu, tidak ada ibu, kerja terus. Bingung saya. Ini nggak ada pemimpinnya, kalau si guru garawe gitu, cicing aja gitu kan. Tapi Nggak masya Allah ya, sama. di sini mah dilihat Luar biasa di sini. Karena itu. seniornya juga menjadi contoh Bu. Sebelum sakit juga, sebelum ngajoprak mah gitu kan masuk gitu. Betul. luar biasa. Saya Iya. bilang gini, hebat Jiwa ya. disiplin tanggung jawabnya. Jadi Iya. si kepala sekolah teh menerapkan tentang disiplin itu benar-benar Iya, dilaksanakan. Gitu. dilaksanakan. Jarang. Iya. Saya beberapa ini ya sebelumnya gitu. Ya kalau asik gitu ya, kalau nggak ada pemimpin, Iya. gawe seenak nawe Santai gitu ya. Tapi ya mah, gawe wae gitu, gawe wae mah, pemimpin lagi. Iya, Keren. Itu luar biasa. Kan kita cari keberkahan ya. Iya, betul. Nah, jadi kita di kerja itu bukan hanya ngelihat siapa pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya kan. Iya. Ya. Pertama itu tentunya dengan tanggung Tanggung jawab kita sendiri ya Bu ya. Pertama kan dari dalam diri sendiri Iya. ya. Iya. Tentunya dengan proses itu kan butuh bantu orang lain juga. Mhm. Kita nggak bisa kalau masih muda mah masih ego ya, benar nggak? Iya betul. Iya. Benar kan? Masih ego kan? Setuju. Tanpa harus diingatkan dulu kan. Ada beberapa orang juga ya yang ngobrol sama ibu, kerja mah jangan dilihat ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah gitu kan. Itu tadi kembali ke tanggung jawab. Kembali lagi ke keberkahan kita. Jam kerja kita diatur oleh pemerintah itu 8 jam. Udah laksanakan 8 jam gitu kan. Di situ kita ada keberkahan. Iya. Nggak ketemu sekarang mungkin di keluarga, di masa depan kita, Amin. ya kan? Iya. Selama proses kita mengajar juga insya Allah penuh dengan keberkahan. Iya. Kita ada dalam lindungan, keselamatan, kesehatan, kan ya. Kalau berkah mah, ya walaupun kita gurunya katanya guru gaji kecil ya, tapi cukup kan. Iya, berkah. Alhamdulillah. Cukup Bu, beli ini ada ya, yang penting cukup. Beli ini ada cukup. Pas-pasan juga nggak apa-apa. Iya, betul. Pas butuh beli BMW bisa beli. Amin. Umroh ada, Umroh haji ada. ada ya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah. Nah sekarang Ibu pesan Sedih ya mah. kehilangan Udah untung sedih-sedih aku. pesan buat murid dulu. Oh, buat murid ya. Kan tadi guru udah buat anak-anak Iya, nih kalau kan. setiap pagi kan ya anak-anak tuh, Kayak ibu teh. ibu, gitu. Kayak tadi pagi ya, Iya. ibu katanya mau pindah, gitu. Iya. Pesan buat anak-anak tuh. Betul. pesan Aduh, buat anak-anak, iya. buat anak-anak. Anak-anak, pesan ibu jadilah anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak yang disiplin, anak yang berkarakter. Insya Allah dengan karakter itu disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani. Insya Allah itu akan menjadikan kalian menjadi sukses. Amin. Malah ada anak loh yang
waktu itu bergerombol datang ke ibu. Ibu kan bilang ya cerita-cerita. Kamu harus berani, jangan malu tampil ke depan. Ibu malu katanya. Malu itu awal. Kalau sudah didobrak sekali nanti akan tumbuh rasa beraninya. Dan oleh beberapa anak lakukan. Dia laporan lagi. Bu, apa yang ibu bilang tadi sudah saya lakukan. Keren nih. Bu, iya bu, benar kata ibu. Jadi saya sekarang berani, tumbuh rasa percaya diri. Hebat. Itu yang diharapkan kan kita ya. Betul. Maka nanti Bu Anissa, Pak Sandi gitu juga ke anak-anak. Sambil kita sambil nggak sengaja gitu, nggak sengaja ngobrolnya gitu kan. Anak-anak teh kalau dilihat ibu mah pengen ngobrol. Betul. Kita masuk ke dunia mereka. Maka ibu selama ini berusaha untuk masuk ke dunia mereka. Jadi ada yang dekat gitu, jadi ke ibu gitu. Karena kita memahami dunia mereka, karena kita memahami keinginan mereka. Jadi ngobrol mereka, curhat mereka kita tanggapin. Betul. Setuju Nah, jadi kita membangkitkan rasa berani anak untuk berkomunikasi. Kan awal untuk kesuksesan kan yang satu komunikasi ya. Gitu. Kalau dengan teori, kalau dengan nilai kan belum menjamin ya. Betul. Kalau komunikasinya kurang berperan kan, maka Pak Sandi sebagai siswa explore keberadaan anak untuk bisa berkomunikasi. Siap. Nah, sekarang anak pasti bisa. Insya Allah, amin. Gitu. Sekarang nih segmen terakhir. Aduh. Kabarnya ya Bu ya. Ibu teh kan sebentar lagi mau Pak Sandi? Mau habis jabatannya di SDN Badak 4. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan ibu gimana ya? Awal tahu, perasaan nggak karuan itu ya. Nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka. Karena ibu udah ngerasa klik semuanya di sini gitu kan. Klik dengan semua guru sudah mendukung, sudah tercipta kekeluargaan yang kuat gitu. Iya, betul. Ya Pak Sandi ya. Betul. Kekeluargaan sangat kuat. Kita walaupun berbeda-beda daerah, berbeda suku, ada berbeda suku kan ya. Ada Jawa. Tapi ada Jawa, ada mana lagi Kalimantan, ada mana lagi ya? Kebanyakan Sunda ya. Sunda. Tapi kita tidak ada perbedaan itu. Justru dengan perbedaan itu kita makin kuat gitu ya. Nah pada waktu ibu tahu itu, ibu perasaan gimana gitu ya. Udah diliatin ke si bapak mutasi, pengennya menangis kapuk gitu. karena di luar dugaan gitu ya, di luar dugaan. Sampai ibu beberapa hari mengelola emosi ibu itu untuk tahan gitu kan. Kalau ingat ke situ lagi nangis lagi, ingat ke situ lagi nangis lagi. Aduh ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menghadapi ini gitu kan. Karena ibu pada waktu belum sanggup berpisah dengan nangis deh. Gitu. sama yang saya rasakan di sini juga kan. Nisa teh kenal sama ibu teh tahun 2003 ya. 2003 kan. Berarti kenal tuh 2 tahunan lah ya Bu ya sama ibu. Tapi emang iya merasa sudah siap kan guys? Sudah merasa deket gitu. Ibu teh kayak orang tua sendiri gitu. Kalau ada apa-apa teh kan ya disosok cerita ke ibu gitu kan. Jadi penasehat lah gitu kan. Apalagi kan Nisa merantau di sini ya. Jadi ada sosok ibu lah gitu. Mungkin pas tahu dari teman itu juga kan. Bisa katanya Bu Yayan jadi pindah kan. Enggak gitu. Kirim aja SK-nya. Aduh, udah. Ya Allah. Iya. Ibu juga kaget gitu ya. Kaget ya Allah. Ternyata kena mutasi gitu kan. Tapi ibu harus kuat gitu kan. Karena ibu sebagai pelaksana di lapangan gitu ya. Karena ibu punya atasan kan punya aturan juga. Jadi ibu hiburnya ke situ gitu ya. Ibu hiburannya ke situ, sama suami juga menguatkan gitu kan. Kamu udah beberapa kali mutasi gitu kan.
Kata ibu teh, iya ini beda, saya ini beda gitu. Karena kita kan. sudah benar-benar klop ya Bu ya. Iya. Kita udah ibu udah nggak asa-asa ke Pasani juga, ibu udah nggak asa-asa lagi ke semuanya. Kita bercanda juga nggak ada baper lah gitu ya. Karena ibu juga takut bercanda, ibu takut keterlaluan gitu. Astagfirullahaladzim, takutnya guru-guru sakit hati gitu kan ya. Jadi pada waktu tahu itu ya ibu itu tadi berusaha untuk bisa mengelola emosi ibu gitu kan. Nggak kebayang ibu hari Senin menghadapi guru-guru gitu kan. Aduh, gimana ya, bisa enggak gitu kan. Takutnya kita jebol juga gitu bendungan itu tetap. gitu. Sabar tetap. Laki-laki Sabar ya. tidak boleh menangis lagi itu. Ya Allah. Ini ibu tuh dari hari Sabtu, hari Minggu sudah mempersiapkan gitu ya untuk hari Senin supaya ibu bisa kuat gitu kan. Ibu teh ke si bapak teh, Mas kita jalan yuk gitu kan. Karena kalau Bang berangken gitu ya. berangken biar bisa ibu mah kalau dulu itu kalau begitu suka olahraga malam, badminton. Kan dengan capek, dengan keluar keringat itu besoknya kita akan kuat. Tapi itu ibu hanya mencari usahanya itu dengan jalan melihat suasana gitu kan, luas, banyak orang gitu kan. Itu dalam rangka menguatkan gitu kan, menguatkan. Tapi tetap hari Senin pecah juga. Hari Senin ibu nggak mau ngomong ini itu gitu ya, ibu nggak mau. Pas masuk ada Pak Sandi, ada Pak Wahyu, Bu, ada itu Bu, cina apa Pak Wahyu? Katanya ibu itu, jangan ngomong itu jadi ibu belum kuat. Ibu belum kuat, jangan ngomong itu ya, ibu belum kuat katanya, baca itu dulu gitu kan, udah. Dari situ ibu udah aja menghindar gitu, banyak menghindar karena takut gitu. Takut jebol itu kadang-kadang tetap aja ya gitu. Tapi tetap tetap aja aja nggak bisa gitu kan. Tapi karena mah kita hati yang bicara gitu kan. Jadi ibu mah ya udah cicingnya. Selama 3 tahun di sini kan kalau guru itu kan biasa ya mengkonsumsi omongan kepala sekolah, itu biasa kan suka ngomong-ngomong gitu ya. Tapi aduh banyak ini tisu. Selama 3 tahun di sini kan Sani belum pernah dengar bahwa ada guru yang ngomongin kejelekan-kejelekan ibu gitu. Berarti Sani bilang, oh ini ibu berhasil ya gitu. Menyatukan, memimpin teman-teman gitu. Paling teman-teman tanya aja teman Jalin, tidak pernah, mungkin ada yang lain ya, tapi setahu Sani mah jarang ngomongin hal yang jelek-jelek. Bahkan kalau kita ada pertemuan misalkan dengan sekolah lain ya, kan mereka pasti mengusik, gitu kan, hal biasa gitu kan. Mana orang ada bingung ngomong kenaon, orang pada seriwai, sama orang tua itu pernah ngambek sih orang. Tapi pegawai beres, dengan senyum beres loh sih orang gitu kan. Makanya ketika kemarin dengar kan yang lain ribut tuh, oh berarti kalau teman-teman ribut gitu ya, ya ada sosok yang benar-benar mereka cintai gitu. Jarang-jarang loh Bu, memang teman-teman di sini hampir semuanya nangis itu. Makanya kita semua sepakat tidak boleh mengganggu si ibu dengan ini ya gitu. Kita sepakat gitu. Oke kan gitu. Nanti aja ketika ada momennya harus bilang ini, kita bilang kan gitu. Tapi di sana tetap pecah dan dipanggil sama ibu ke kantor kan. Ke kantor ya udah kita mau berdua. Iya, kalau bicara soal hati masih susah ya. Nggak bisa. Jadi nanti apa yang dikangenin Bu? Kalau sudah kangen semuanya, kangen keseriusannya, kangen bercandanya, kangen kita kerja barengnya, ya. Apalagi dulu kita kan duta besar ya, ekstra banget, butuh, itu mah segala harus dikeluarkan deh gitu kan. Tapi ibu salutnya semuanya bekerja. Itu yang bikin ibu salut, ibu bangga gitu kan. Kita selevel SD didatangin duta besar, tapi kita berhasil gitu. Berhasil menerima mereka itu dan mereka sangat puas gitu kan.
dari dirjen kementerian gitu kan, mereka puas, mereka salut ke kita dengan pelayanan kita, dengan kegiatan-kegiatan gitu kan, itu kan sebuah kebanggaan bagi kita ya. Betul. Ibu salut ke guru-guru, salut banget, semuanya mau bekerja, semuanya mau berkorban, jarang ada yang begitu. Tidak ada satupun yang terpisah. Mereka semua melakukan ide, mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, sampai kita malam kan mempersiapkannya ya. Betul. Itu yang sangat luar biasa. Harapan ibu nih Bu, untuk sekolah yang sudah ibu bangun gitu ya, ini harapan kedepannya untuk SDN Gunung Badak 4 itu apa Bu? Ya. Kalau harapan ibu dari segi karakter anak lebih terbentuk lagi. Ya. Setuju. Amin. Itu tugas Bapak Ibu guru untuk membentuk karakter, ya, mempersiapkan anak-anak ini untuk mempersiapkan anak untuk menghadapi abad 21. Betul. Ya. Dari 4C itu ya. Iya. Coba masih ingat kan 4C? 4C. Komunikatif, kreatif, Iya. kritikal, satu lagi kolaboratif. Nah, itu harus ditanamkan karena kasihan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau nggak dibentuk karakternya dari sekarang, entah mau jadi apa nantinya. Ya. Jadi jangan terlena dengan mengajarkan teori-teori, tapi jangan lupa karakter, apalagi sekarang ada gerakan 7 kaih ya. Itu harus selalu dilaksanakan. Itu dalam rangka mendidik karakter anak. Siapkan anak-anak kita. Bantu anak-anak kita ya. Ya Allah. Oke. Insya Allah. Terakhir Ibu, Ya, oke. menggambarkan SDN Gunung Barak 4 di mata Ibu. Kayaknya satu kata luar biasa. Luar biasa. Luar biasa bagi ibu. Mantap. Luar biasa segala-galanya. Anak, guru-gurunya, anak-anaknya, semuanya luar biasa bagi ibu. Karena di sini ibu juga terbentuk. Karakter ibu juga lebih memproses karakter ibu juga di sini ya. Lebih apa ya? Kita lebih banyak menghadapi masalah-masalah yang butuh pemikiran gitu kan ya. Kalau hanya di lingkungan kita mah nggak begitu. Kita ada benturan-benturan dari lingkungan luar juga. Tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi gitu kan ya. Alhamdulillah semuanya baik. Karena dengan apa? Karena dengan komunikasi gitu. Makanya ke anak harus bisa anak itu berkomunikasi. Karena awal dari semuanya adalah dari komunikasi. Ya. Makanya tanamkan ke anak supaya anak pandai berkomunikasi. Apalagi kata-kata positifnya ya. Iya, betul. Kata-kata positifnya itu harus ditanamkan terus supaya anak paham apa itu kata-kata positif, jangan hanya diucapkan saja. Dibedah pesan setiap hari itu pesannya. Mulai dari bicara positifnya yang bagaimana, manfaatnya apa, dampaknya apa. Biar anak tuh menjadi paham. Ibu sedih. Aduh, ya Ibu Allah. titip anak-anak ya. Anak-anak harus dididik karena di mereka mungkin belum tahu bahwa ini benar atau salah gitu kan. Itu tanggung jawab kita sementara di sekolah. Kalau di rumah kan orang tua ya. Tapi kita harus menjalankan tugas kita sebagai guru gitu kan. Pertama kan mendidik bukan mengajar, di aturan juga kan. Mendidik. Karena mendidik itu lebih berat ya. Lebih berat. Tapi tugas kita harus bisa mendidik, harus bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh itu kuncinya ya. Insyaallah itu tabungan kita nanti ya. Betul. Tabungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya ibu mah dulu zaman jadi guru menanamkan ke diri ibu sendiri tanggung jawab gitu. Tanggung jawab kita sebagai guru ke anak gitu. Kita sebagai mana gitu kan. Kalau udah ada tanggung jawab kita insya Allah ngajar akan benar gitu. Akan sesuai lah dengan setidaknya harapan-harapan kita gitu ya. Tugas-tugas kita dari pemerintah, kan pemerintah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu harus kita lakukan gitu ya. Kita sebagai guru harus lakukan itu. Jangan melihat orang gini-gini, jangan. Itu mau tugas kita, kewajiban kita. Bila orang lain mau apa-apa juga.
Tapi kita jangan begitu. Kita tetap fokus ke mendidik, mengajar, membimbing, menilai, mengevaluasi gitu ya. Tetap kita harus komit ke situ karena kita tugas dulu itu. Siap. Ya. Bu. Udah jadi Oke. melo nih gitu. Melo ya. Pesannya luar Jadi biasa. Udah melonya. Sekarang ada segmen kuis. Kuis Segmen cepat ya. kuisnya? Oke. Jawab cepat nih, harus Cepat jawab ya, cepat. Bu, ya. Oke, jawab cepat. Oke, teh atau tuh? Oke. Teh atau kopi, Ibu? Kopi. Kopi, oke. Apalagi Sering masa ngantuk sekarang. rapat pagi atau sore? Sore. Oke, guru telat atau guru ngelucu di tengah rapat? Aduh. Guru telat. Guru telat atau guru ngelucu di tengah rapat? Ngelucu di tengah rapat. Oh, kita Nyanyi lagu sedih atau lagu dangdut koplo? Sedih. oh, sedih. sedih. Kalau sedang baper pilih makan atau karaoke, Bu? Makan. Oke, makan. Pindah sekolah bahagia atau tetap di sini tapi berkembang tidak Tidak berkembang? berkembang. Pindah sekolah bahagia. Dan terakhir, satu kata untuk SDN Kedung Badak 4. Luar biasa. Oh, luar biasa. Ibu, terima kasih banget walaupun kita hari ini melo-melo sedikit Ya. ya. Allah, mudah-mudahan dedikasi Ibu terhadap sekolah ini diberikan apa ya ganjaran oleh Allah yang sangat berlimpah dan diberkahkan oleh Allah, keluarganya dibahagiakan gitu ya. Amin. Setiap pertemuan memang ada perpisahan gitu, tapi yang membuatnya indah itu adalah kenangan dan cinta yang tak tertinggal. Waktu memang berjalan cepat, tapi kenangan bersama Ibu akan selalu tinggal di hati kami. Amin. Amin. Setiap Ya Allah, senyum Ibu, amin. setiap nasihat Ibu, dan setiap langkah kecil Ibu di sekolah ini akan terus jadi cahaya yang menuntun kami. Amin, ya Allah. Kami percaya Amin. dimanapun Ibu berada, semangat dan senyum Ibu akan terus Jadi jadi inspirasi. Terima kasih atas kasih sayang dan keterangan Ibu selama ini. Semoga di tempat baru Ibu tetap menyebarkan senyum dan inspirasi seperti di sini. Dan terima kasih Ibu sudah jadi pemimpin, sahabat sekaligus orang tua bagi kami di sekolah ini. Selamat bertugas di tempat yang baru. Kami tidak mengucapkan selamat tinggal, tapi sampai jumpa dalam doa dan kenangan. Dan SDN Kedung Badak 4 akan selalu jadi rumah Bagi Ibu. Iya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih juga ya.